Halo guys, ini adalah perjalanan saya ke Korea Selatan beberapa tahun yang lalu. Perjalanan pertama ini dimulai di musim dingin pada tahun 2009. Saya terbang dari Jakarta menuju Seoul dan mendarat di Incheon International Airport. Korea Selatan merupakan salah satu negara maju di Asia, selevel dengan Jepang dan Singapura. Tujuan pertama saya adalah ke Nami Island, yang saya tempuh 1,5 jam dari Seoul menggunakan ferry. Dan sebelum memasuki Nami Island, kita wajib mendapatkan visa on arrival. Nami Island ini sering juga disebut sebagai Republik Naminara karena memiliki sistem sendiri, mata uang sendiri, dan juga stempel sendiri, tetapi tetap merupakan bagian dari Korea Selatan. Nami Island ini sangat indah guys, apalagi di musim salju dan juga di musim semi. Pulau indah ini berbentuk mangkok, diameternya hanya 6 km. Namanya diambil dari salah satu nama jenderal di Korea Selatan yang terkenal, yaitu Jenderal Nami. Dan di tempat ini juga sering dilakukan pengambilan film ataupun drama Korea. Salah satu drama Korea yang paling terkenal di Indonesia sejak awal tahun 2000-an adalah Winter Sonata. Nah, tempat pengambilan drama Korea itu di sini. Semenjak itu, Nami Island ini sangat terkenal bahkan di seluruh dunia. Katanya ada sekitar 3 juta orang datang ke sini setiap tahunnya. Di musim dingin seperti ini, suhu bisa drop sampai minus 10 derajat Celcius. Ini sebenarnya air mancur, tetapi beku menjadi es. Saya lebih merekomendasikan kalau mau berkunjung ke sini lebih bagus di musim semi. Di sana ada satu ruangan yang digunakan untuk menempel semua doa-doa ataupun permohonan kita bisa tempel di sana. Katanya sih, permohonan kita bisa dikabulkan. Nah, ini adalah sungai. Kita bisa lihat sungainya berubah jadi es. Dan sekarang saya pulang kembali menuju Seoul dengan menaikin kapal yang sama. Kegiatan selanjutnya, saya bermain ski di Haewon Ski Resort. Haewon Ski Resort ini merupakan salah satu ski resort paling terluas di Seoul dan bisa ditempuh hanya 3 jam dari kota Seoul. Merupakan bagian dari Provinsi Gangwon. Tempat selanjutnya yang saya kunjungin ini adalah Seoraksan National Park ataupun Mount Sorak yang merupakan pegunungan salju yang berada di bagian utara Korea Selatan. Kita bisa naik sampai ke puncak dengan menggunakan cable car. Ketinggiannya 1.700 meter di atas permukaan laut. Konon, gunung ini pernah digunakan sebagai medan pertempuran antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Di sana juga kita bisa mengunjungi tempat lain seperti patung Buddha dan kelenteng. Masih di daerah yang sama, kita juga bisa mengunjungi Museum Teddy Bear yang sangat terkenal di Korea Selatan. Ada pula Wax Museum, dan tempat yang paling indah selanjutnya adalah Everland. Ini adalah Disneyland-nya Korea Selatan. Tempat saya berdiri saat ini adalah di Jeju Island. Jeju Island merupakan daratan yang berbentuk kawah karena terbentuk dari erupsi Gunung Merapi jutaan tahun yang lalu dan telah menjadi warisan UNESCO. Jeju Island ini juga sering dijadikan tempat pengambilan film ataupun drama Korea yang sangat terkenal di dunia.
Karena alamnya yang indah dan pantainya yang bersih, menjadikan Jeju Island ini menjadi destinasi wisatawan dari seluruh dunia. Tidak jauh dari tempat ini, kita bisa melihat tebing batu yang terbentuk secara alami menyerupai kepala naga dan merupakan tebing batu paling tertinggi di dunia. Di Jeju Island ini juga kita bisa bermain ke pantai Jungnam yang sering digunakan sebagai tempat pertandingan surfing setiap tahunnya, di mana kita juga bisa melihat gadis-gadis Korea berenang di sana. Menikmati keindahan alam Jeju Island ini disarankan dengan berjalan kaki. Di Jeju Island juga telah tersedia namanya Jeju Oil Trail, yaitu jalan setapak yang menyuguhkan landscape yang indah, yang bisa dinikmatin dengan berjalan kaki. Dari Jeju Island, kemudian saya terbang menggunakan domestic flight menuju kota Busan. Kota Busan merupakan kota pelabuhan sekaligus kota industri maju di Korea Selatan. Di sana saya mengunjungi film street dan kemudian menaikin Busan Tower untuk bisa menikmati keindahan kota Busan dari ketinggian 120 meter. Dari kota Busan, kemudian saya kembali menuju kota Seoul dengan menaikin Korean Train Express. Kereta dengan kecepatan tinggi ini bisa melaju hingga 280 km per jam. Jarak tempuh dari Busan menuju Seoul adalah 370 km dan bisa ditempuh dengan hanya dalam waktu 2 jam 15 menit. Suasana di atas gerbong kereta juga sangat bersih, rapi, dan jauh dan desakan. Masing-masing penumpang duduk sesuai dengan bangku yang tertera di boarding pass. Sekarang kita sudah sampai di kota Seoul. Stasiun KTX-nya di kota Seoul juga sangat mewah dan luas sekali. Sudah hampir sama dengan Terminal 3 di Bandara Soekarno-Hatta. Tempat saya berdiri saat ini adalah downtown dan kota Seoul. Kotanya sangat indah dan bersih sekali. Tempat wisata yang kita bisa kunjungi di sana adalah Gyeongbok Place. Adalah tempat wisata terbaik di kota Seoul, merupakan istana Korea Selatan. Kita juga bisa naik ke atas Seoul Tower. Di ketinggian 200 meter, kita bisa menyaksikan indahnya kota Seoul, apalagi di malam hari. Ada banyak cara untuk menikmati ibu kota Korea Selatan ini. Selain dari puncak Seoul Tower, kita juga bisa menikmati keindahan cahaya malam kota dengan naik kapal pesiar di Sungai Han. Sungai Han sendiri merupakan sungai yang mengalir melalui pusat kota, membelah Seoul dalam dua bagian wilayah. Wilayah utara berorientasi pada kawasan budaya dan sejarah, sedangkan wilayah selatan untuk kawasan bisnis. 40 tahun yang lalu, Sungai Han ini merupakan sungai yang paling jorok. Dan 40 tahun kemudian berhasil disulap oleh Korea Selatan menjadi sungai yang sangat bersih.